Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum mikrobiologi kami yang berjudul mikroskopi. Saya Nur Fitriana Salsabila, NPM 1903101054, sesi B1 dari grup D, para D, dan saya. Saya Desi Nuriali Farusdiana, NPM 1903110052. Yang pertama, apa itu mikroskopi? Mikroskopi merupakan penggunaan mikroskop yang mengacu pada teknik-teknik di mana percobaan dilakukan pada detail halus yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Teknik-teknik tersebut mencakup teknik pengamatan mulai dari penggunaan lensa tunggal atau magnifying glass hingga pencitraan atom dan pemberi informasi berupa struktur, distribusi, pengelompokan, serta komposisi kimia objek suatu objek. Selanjutnya ada bagian mikroskop. Yang pertama bisa dilihat pada gambar. Untuk gambar yang terlihat di kiri itu ada A, yaitu lensa okuler, di mana fungsinya itu untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lalu selanjutnya B, yaitu tabung mikroskop, di mana tabung mikroskop ini fungsinya untuk menghubungkan antara lensa objektif yang ada di bawah dan lensa okuler yang ada di atas. Lalu selanjutnya ada revolver yang berkode C, di mana itu merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada D, yaitu lensa objektif perbesaran lemah, dan E, yaitu lensa objektif perbesaran kuat, di mana ini mengatur besar kecilnya perbesaran yang akan digunakan untuk melihat objek. Lalu selanjutnya ada F, yaitu meja mikroskop. Di sini fungsinya itu untuk meletakkan preparat yang sudah disesuaikan untuk bisa dilakukan pengamatan pada mikroskop. Lalu selanjutnya kode G itu merupakan klip, di mana klip ini fungsinya untuk menjepit preparat agar tidak bergerak atau bergeser saat proses pengamatan. Lalu selanjutnya ada H, yaitu kaki mikroskop, di mana kaki mikroskop ini fungsinya untuk penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan, dan juga untuk tempat memegang mikroskop saat mikroskop hendak dipindahkan. Lalu untuk yang I itu adalah cermin, di mana cermin ini fungsinya untuk menangkap cahaya yang nantinya itu akan diarahkan ke preparat agar objeknya bisa diamati melalui lensa objektif dan lensa okuler. Lalu selanjutnya untuk J itu ada diafragma, di mana fungsinya itu adalah untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk supaya nantinya bisa diteruskan ke objek. Lalu untuk K itu adalah lengan mikroskop atau pegangan. Jadi itu fungsinya untuk memegang mikroskop sehingga tidak goyang. Lalu selanjutnya untuk L itu ada makrometer, di mana makrometer ini fungsinya untuk berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat. Untuk mikrometer itu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tabung secara lambat. Selanjutnya ada prinsip kerja dari mikroskop. Mikroskop optis. Cara kerja dari mikroskop optis adalah dengan pembiasan cahaya lampu oleh lensa kondensor. Kemudian ada mikroskop scanning elektron. Cara kerja dari SEM ini adalah dengan menggunakan satu set kumparan tertentu untuk memindai sinar dalam pola seperti raster dan mengumpulkan elektron yang berserakan. Kemudian ada mikroskop transmission elektron. Cara kerja dari TEM ini adalah menggunakan elektron yang ditransmisikan, elektron yang melewati sampel sebelum dikumpulkan. Kemudian yang terakhir ada mikroskop stereo. Cara kerja dari mikroskop stereo adalah dengan cara iluminasi tercermin di mana cahaya tidak mengirimkan melalui objek tapi dipantulkan kembali untuk membentuk gambar 3D dari sampel. Selanjutnya ada bayangan dari objek-objek yang diamati. Di sini itu ada sel bawang yang diamati pada mikroskop cahaya. Lalu selanjutnya ini ada
non-partikel emas yang diamati pada scanning elektron mikroskop. Dan ini ada perbandingan antara benda yang diamati pada transmission elektron mikroskop dan scanning elektron mikroskop. Jadi untuk partikel Fe3O4 di sini terlihat bahwa gambar itu masih berupa 2D atau dua dimensi. Lalu untuk yang sebelah kanan, partikel Fe3O4 ini sudah berupa bentuk seperti molekul atau partikel yang dalam keadaan 3D. Jadi perbedaan antara TEM dan SEM ini itu berada pada citra yang dihasilkan dan dilihat pada layarnya. Kalau TEM ini dia menghasilkan bayangan berupa 2 dimensi, kalau SEM ini berupa 3 dimensi. Lalu selanjutnya untuk kasus virus COVID ini yang seperti yang kita ketahui, virus COVID ini bisa diamati pada transmission elektron mikroskop dan scanning elektron mikroskop, di mana keduanya ini bisa terlihat perbedaan yang amat jauh bentuknya. Untuk yang TEM itu dia memiliki bentuk atau struktur yaitu dalam 2 dimensi, sedangkan untuk yang SEM ini dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian ada faktor-faktor. Faktor-faktor dalam percobaan ini ada 2, yaitu intensitas dan pencahayaan, di mana rentang intensitas yang dimiliki mikroskop adalah 1-6. Intensitas mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Semakin besar angka intensitas, maka semakin terang cahaya yang akan diperoleh. Kemudian ada pencahayaan. Cahayaan yang tepat adalah pencahayaan yang memiliki daya tembus paling besar, misalnya pada warna ungu karena memiliki panjang gelombang yang kecil. Lalu selanjutnya ada aplikasi dan mikroskop. Di sini untuk mikroskop stereo sering digunakan untuk mempelajari spesimen padat atau untuk melakukan pekerjaan dekat seperti diseksi, bedah mikro, pembuatan jam tangan, pembuatan atau inspeksi papan sirkuit, dan permukaan faktur seperti fraktografi dan forensik. Maka dengan demikian banyak digunakan dalam industri manufaktur untuk pembuatan, inspeksi, dan kontrol kualitas. Lalu selain mikroskop stereo, itu ada mikroskop elektron. Salah satunya biasanya digunakan sebagai analisis koagulan material pipa virol nikel alloy pada industri metanol dengan menggunakan mikroskop elektron ini. Nah, mikroskop ini digunakan untuk mengetahui gambar Straber mikro spesimen dari pipa virol. Selanjutnya ada jenis preparat. Jenis preparat dibagi menjadi 2, yaitu preparat basah dan preparat kering. Preparat basah adalah preparat yang dibuat secara langsung, tanpa pengawetan, berupa objek hidup yang akan diamati dan biasanya hanya untuk 1 kali pengamatan. Kemudian preparat kering. Preparat awetan atau kering merupakan objek yang sudah diawetkan. Preparat awetan dapat digunakan berkali-kali. Selanjutnya untuk diagram alir prosedur dari praktikumnya sendiri itu bisa dilihat dari bahan yang sudah tersedia dipotong atau diiris menjadi lebih tipis, lalu kemudian diletakkan pada preparat yang nantinya itu akan diamati pada mikroskop. Lalu selanjutnya akan menghasilkan bayangan yang berupa hasil pengamatan pada bahan. Kemudian ada hasil pengamatan. Di sini ada perbandingan hasil pengamatan yang kami lakukan dengan dari hasil pengamatan dari literatur. Yang pertama ada bawang merah, di mana dapat dilihat pada gambar di sini bahwa bentuk dari bawang merah yaitu berbentuk lonjong dan memiliki inti sel. Kemudian ada kapas. Kapas di sini bisa dilihat bahwa bentuknya itu seperti serabut dan tidak memiliki inti sel. Kemudian ada kapuk. Kapuk juga berbentuk serabut dan tidak berinti. Kemudian ada kentang. Dapat dilihat bahwa di sini bentuk dari sel kentang adalah bulat-bulat dan memiliki inti sel. Kemudian ada air got. Bisa dilihat bahwa air got berbentuk basil, tidak berkoloni dan tidak berinti. Kemudian ada yeast. Yeast ini berbentuk koloni, berbentuk fokus dan tidak berinti. Kemudian untuk jagung berbentuk bulat dan tidak berinti. Dan yang terakhir ada tepung beras. Bisa dilihat bahwa bentuknya adalah bulat dan tidak berinti.
Nah, untuk yang terakhir, yaitu kesimpulannya, prinsip kerja mikroskop secara umum adalah didasarkan pada pembiasan cahaya. Pembiasan ini dilakukan 2 kali pada lensa objektif dan okuler. Di mana lensa objektif ini nanti itu dia akan menghasilkan bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan untuk lensa okuler itu nanti akan menghasilkan bayangan yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Jadi secara keseluruhan, bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop ini adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, dengan pembiasan 2 kali ini dapat diperoleh bayangan yang terang. Selain itu, didapatkan pembesaran sebesar 100 sampai 1000 kali dari suatu objek. Untuk kesimpulan yang kedua, bahan-bahan hasil pengamatan yaitu kentang, jagung, tepung, dan yeast memiliki bentuk bulat atau fokus. Untuk bawang merah berbentuk lonjong dan tersusun rapi. Untuk kapuk serta kapas memiliki bentuk menyerupai serabut. Sedangkan untuk air got memiliki bentuk yang tidak beraturan. Lalu yang terakhir, ada 2 jenis mikroskop berdasarkan penampakan objek yang diamati, yaitu mikroskop 2 dimensi, yaitu mikroskop cahaya atau optis, dan mikroskop 3 dimensi, yaitu mikroskop stereo. Sedangkan berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibedakan menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron, yaitu scanning elektron mikroskop dan transmission elektron mikroskop. Sekian penjelasan dari kami mengenai mikroskopi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.